Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, saya mohon dengan hormat Bapak Saudara untuk bawa kita dalam doa. Milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkan. Hari ini Bapa, makna salib benar-benar menguasai hidup kami, Tuhan. Kematian Engkau di kayu salib Golgota
membuktikan bahwa segala pengorbanan yang Kau persembahkan semuanya untuk kami, Tuhan. Hidup penuh dengan susah, Tuhan. Dan hidup penuh dengan perbuatan dosa. Namun melalui salib-Mu, Tuhan, kami percaya, kami dikuasai, Tuhan. Dan kami diperbaharui, Tuhan. Hidup kami benar-benar nyata adanya. Hari ini, Bapa, ibadah yang kami jalani merupakan ibadah yang kudus, ibadah yang suci, di mana hari ini merupakan peringatan hari kematian, di mana oleh kematian inilah, Bapa, dosa-dosa manusia ditebus melalui salib di Golgota. Berkati ibadah pada pagi hari ini. Roh Kudus urapi kami, sehingga urapan-Mu nyata, Tuhan. Kami percaya ibadah ini berjalan seturut apa yang Kau mau, Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami yang bersih, hati kami yang suci, Tuhan. Khususnya pada pagi hari ini, Bapa, firman yang telah Engkau persediakan melalui hamba-Mu yang Kau utus, Engkau percayakan, akan menghibur kami, menguasai kami, bahkan merubah kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang Kau pakai. Berkati hamba-Mu melalui bibir lidah hamba-Mu nanti. Kata-kata Engkau-lah yang terjadi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa kami, mengucap syukur kami. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Dan kami mengucapkan Shalom. Selamat datang dan selamat beribadah. Kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah kita, itu semua oleh karena anugerah-Nya. Seperti yang kita tahu bahwa hari ini adalah momen di mana kita mengingat kembali semua kebaikan Tuhan yang telah Dia berikan bagi kita. Maka dari itu, bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Mari kita pujikan hanya Kau. Cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Selamat tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Samanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarmu dengan darah-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku
persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari katakan hanya Kau. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Sekali lagi, selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Tuhan sudah membuktikan cintanya bagi kita. Yesus disalib bukan hanya simbol, namun Yesus disalib untuk mempersatukan kembali hubungan kita dengan Allah. Mari kita lanjutkan pujian kita dengan pujian sukacita. Dia sungguh baik. Saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri, kita bersukacita bersama-sama. Dia mati bagiku dan Dia bangkit bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan.
Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku, kuasa maut dikalahkan dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. He's so good to you, He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He's so good, He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Oh, He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He's so good, He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you, He's so good to me. He's so good to you and me. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Dan kami berikan kesempatan untuk paduan suara untuk memberikan persembahan pujiannya. Mari. Cik, cik. Yang besar telah dinyatakan.
Dia
Puji nama Tuhan. Tiba waktunya kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian pilihan terbaikku. Bila ku renungkan betapa beruntungnya diriku, ku dapat mengenalmu dan merasakan kasih-Mu. Bila ku bayangkan, bila ku bayangkan mengapa Kau menyelamatkanku, ku bersyukur selalu Kau ada dalam hidupku. Walau saat ini dunia tak mengerti mengapa hatiku mengasihimu. Suatu saat nanti pastikan terbukti Kau pilihan terbaikku. Bila ku renungkan, bila ku renungkan betapa beruntungnya diriku, ku dapat mengenalmu dan merasakan kasih-Mu. Bila ku bayangkan, bila ku bayangkan mengapa Kau menyelamatkanku, ku bersyukur selalu Kau ada dalam hidupku. Walau saat ini dunia tak mengerti mengapa hatiku mengasihimu. Suatu saat nanti pastikan terbukti Kau pilihan terbaikku. Walau saat ini dunia tak mengerti mengapa hatiku mengasihimu. Suatu saat nanti pastikan terbukti Kau pilihan terbaikku. Walau saat ini, mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak. Tak mengerti mengapa hatiku mengasihimu. Suatu saat nanti pastikan terbukti Kau pilihan terbaikku. Walau saat ini dunia tak mengerti mengapa hatiku mengasihimu. Suatu saat nanti pastikan terbukti Kau pilihan terbaikku. Kami bersyukur Tuhan, bahwasanya Engkau telah memberikan kemampuan kepada kami
memberikan ruang dan waktu untuk kami manfaatkan beribadah kepadamu, memperingati hari yang terbaik yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan dunia ini, yaitu Engkau mau mati di atas kayu salib demi pengampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, sebagaimana nyanyian ini yang baru kami kumandangkan, bahwa dunia tidak akan dapat mengerti, siapapun tidak akan dapat mengerti. Bahkan berita salib itu dianggapnya sebagai suatu kebodohan, suatu kekonyolan. Tetapi lain dengan kami, Tuhan, yang kami telah menerima pencerahan dari Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengenal apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan kami mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan buat semuanya ini. Dan biarlah pada pagi ini firman-Mu akan memberikan kami tambahan kekuatan, kemampuan iman kami untuk menembusi segala halangan rintangan dunia ini yang sangat menghalangi kami, menghalangi pertumbuhan roh kami. Tetapi kami percaya Engkau menyertai kami dan Roh-Mu yang kudus mengambil alih segala kekuasaan ini dan berlaku atas kehidupan anak-anak Tuhan pada akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Dari tempat yang penuh bahagia Allah, saya menyampaikan selamat pagi dan shalom. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara sekalian yang telah memilih untuk datang beribadah. Memang kita selalu mendapat suatu tantangan di dalam setiap ibadah, tetapi justru itulah yang merupakan suatu yang harus kita perjuangkan. Dan kita percaya bahwa kita tidak akan rugi untuk kita menggunakan waktu yang Tuhan berikan untuk beribadah. Oleh karena kita ini juga harus punya sikap jujur terhadap Tuhan, saudaraku. Tuhan itu memberikan waktu yang melimpah ruah dalam kehidupan kita. Dan kita dalam ibadah ini mungkin hanya menggunakan maksimal 2 jam, maksimal. Tidak sampai. Tetapi seringkali, saudaraku, kita keberatan dengan hal itu. Mungkin oleh karena bisnis, oleh karena segala keperluan dan lain sebagainya, saya sangat memaklumi. Tetapi juga saya percaya, kalau saudara menggunakan waktu untuk Tuhan, saudara tidak bakalan rugi. Tidak mungkin saudara menggunakan waktu 2 jam kemudian saudara akan jatuh miskin. Tidak mungkin saudaraku, tidak mungkin sama sekali, tidak mungkin. Oleh karena Tuhan memelihara kita, bahkan waktu yang kita gunakan untuk ibadah itu akan bermanfaat melimpah-limpah. Nah ini yang harus kita yakini saudaraku. Sehingga ibadah itu merupakan suatu kesukaan bagi orang yang mengerti. Tapi merupakan penderitaan bagi orang yang tidak memahami. Nah sekarang saya akan masuk di dalam firman Tuhan saudaraku, supaya kita juga memahami rahasia ibadah ini ya. Kita masuk di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Ayat-ayat ini pernah saya perdengarkan, mungkin ya sudah berulang kali, tetapi mungkin juga kita bisa melupakan. Saya tadi juga rasanya tidak ada niat untuk mengutarakan ayat ini, tetapi dengan nyanyian terakhir tadi saya diyakinkan Tuhan harus kamu sampaikan ini, karena ini yang penting justru. Nah, untuk itu saya akan sampaikan kepada saudara 1 Korintus 2 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, hikmat yang benar. Hikmat yang benar. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat
di kalangan mereka yang telah matang. Yang telah matang ini adalah orang-orang yang mengerti harganya suatu ibadah. Ini untuk gereja Tuhan, bukan untuk orang di luar gereja. Jadi orang-orang yang matang ini, yang Tuhan katakan matang, ini matang di dalam pengertian. Sehingga kita di dalam ibadah itu merupakan sesuatu yang dirindukan, yang sangat kita hargai, ya, dengan orang yang matang. Terus, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. penguasa dunia ini siapa? Iblis, saudaraku. Dan menggunakan manusia ini yang dikuasai oleh iblis untuk menjadi penguasa-penguasa atas manusia. Penguasa ini juga bisa bisa berbentuk benda, mamon, kekayaan, dan lain sebagainya. Itu yang akan membodohkan dunia ini. Tetapi hikmat Tuhan ini, saudaraku, tidak dikenal atau tidak berasal dari iblis yang akan dimusnahkan oleh Tuhan. Jadi saudaraku, kita ini sudah pasti sebagai orang yang matang di dalam rohani kita. Kita tidak lagi di bawah pembodohan dari kuasa-kuasa, penguasa-penguasa dunia ini yang dikuasai oleh iblis. Dan juga iblis itu menggunakan manusia-manusia dan menggunakan segala apa yang ada di dalam dunia ini, bisa dalam bentuk fasilitas, kekayaan, pangkat, derajat. Sehingga manusia ini, istilah zaman sekarang ini apa? Dibagongkan, dibodohkan. Sehingga koyok bagong, bodoh, tidak ngerti apa gunanya ibadah. Ayat yang ke-7. Demikian, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan. Bayangkan saudaraku, ada hikmat Allah, ada firman Allah, ada rencana Allah di dalamnya bagi setiap kehidupan kita yang bukan berasal dari dunia ini. Tetapi itu tersembunyi dan dirahasiakan sehingga tidak mudah untuk orang itu memahami tanpa pertolongan dari Allah itu sendiri, yaitu tanpa pertolongan dari Roh Kudus. Oleh sebab itu saya katakan di dalam doa tadi, pada akhir zaman ini, penguasaan kita adalah dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga apa yang tadinya kita tidak memahami, tidak kita mengerti, maka Roh Kudus itu akan mengajar kita, memberikan pengertian, memberikan kesanggupan, kemampuan kepada kita untuk kita bisa mengerti rencana Allah yang besar. Nah, kita akan terbuka ini, saudara. Rencana besar ini ialah dikatakan sesuatu yang tersembunyi dan rahasia sebelum dunia ini dijadikan. Itu telah disediakan Allah bagi apa? Bagi kemuliaan kita. Saudara pegang ini, kemuliaan kita. Mengapa hal ini ditulis? Oleh karena di dalam Roma pasal 3 ayat 23, di sana dikatakan semua manusia berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah pada manusia itu. Sehingga manusia itu menjadi sangat bodoh dan dia tidak bisa menggunakan akal budinya untuk mencari Allah. Sedangkan Roma 6:23 mengatakan upah dosa itu adalah maut, sehingga manusia itu
di dalam hidupnya yang hanya sementara ini, saudaraku, dia terancam oleh hukuman maut itu. Maut itu bukan hanya mati secara fisik, tetapi maut yang dimaksud oleh Alkitab ialah perpisahan abadi, perpisahan kekal antara Allah dan manusia itu. Ini sangat mengerikan, saudaraku, sehingga harus ada sesuatu yang bisa dilakukan untuk memperbaiki hubungan antara Allah dan manusia. Tadi saudara Ferry tadi mungkin di bawah sadar, mungkin dia sudah lupa, tapi saya duduk di situ, saya mengingat bahwa maksud dari korban Yesus itu adalah mempersatukan antara manusia dan Allah. Dan kita akan melihat itu nanti. Di sini Tuhan mengatakan, bagi kemuliaan kita. Kemudian yang misteri itu, saudaraku, ayat yang ke-8 ini yang sekarang kita ini harus mau mikir gitu. Jadi mau mikir. Coba dibaca ayat yang ke-8. Demikian, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Penguasa dunia itu iblis. Ya, itu sudah manusia, makhluk yang superior. Jadi makhluk yang punya kedudukan yang lebih tinggi dari manusia, ya. Tidak ada lagi penguasa dunia yang mengenalnya. Terus sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Loh, bagaimana ini, saudara? Kalau dunia katakan, atau penguasa dunia ini, kalau iblis, kalau dia mengenal rencana Allah, dia tidak akan menyalibkan Tuhan Yesus. Baik enggak? Kebalik loh, saudara. Justru oleh karena kebodohan penguasa dunia ini, dia tidak mengenal jalan Allah, rahasia Allah yang diperbuat oleh Allah itu sendiri. Sehingga siapapun tidak mengenal akan rencana yang besar ini. Seandainya iblis itu tahu rencana Allah, dia pasti akan mati-matian menghalangi untuk tidak terjadinya Paskah ini buat kita. Ini jarang orang yang memikirkan hal ini, saudara. Lah kapan kita ini bisa mengerti gitu loh masalahnya. Sedangkan iblis itu sendiri, penguasa itu sendiri, tidak mengerti siapa kita. Bagaimana kita sekarang bisa menerima itu? Bukan hanya mengerti, tapi menerima itu loh. Yang orang bilang itu kebodohan itu. Tapi kita menerima, tidak, itu adalah hikmat Allah yang tidak bisa dikerjakan oleh siapapun selain oleh Allah itu sendiri yang akan mengembalikan kemuliaan kita. Ini hebat, saudaraku. Dikatakan tidak ada penguasa dunia yang kenal akan rencana ini. Sebab kalau sekiranya mereka mengenal, mereka akan menggagalkan rencana Tuhan yang mulia ini, yaitu meniadakan penyaliban. Tapi kita ini menerima, kita mengerti. Kenapa? Ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, Iya. semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ayat ini ada konteks dengan ayat di atasnya, saudaraku. Seringkali orang Kristen dengan beraninya mencomot ayat 9 ini dan dibuat suatu kesaksian di dalam kehidupannya, tetapi sebetulnya itu pemerkosaan ayat firman Tuhan yang tidak tepat digunakan. Padahal ayat ini
mempunyai maksud yang lebih tinggi, yang seperti tadi saya katakan, bahwa dia membuat manusia ini mempunyai hikmat ilahi dan bisa menerima korban Kristus itu. Lah kalau ayat ini diselewengkan, saudaraku, kemudian dibuat kesaksian untuk kepentingan dirinya manusia itu sendiri, maka ini yang harus kita koreksi. Sering, saudaraku, sering saya mendengar ini, yang dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar telinga, tidak timbul dalam hati manusia, semua disediakan oleh karena kita mengasihi dia. Ya, apa benar begitu? Oleh karena diartikan apa? Yang dia terima itu, yang dia lihat itu, apa yang dia dengar itu, apa yang timbul di dalam hatinya itu adalah keduniawian. Sehingga itu yang menjadi pokok dari kesaksian itu. Tetapi ayat ini sesungguhnya adalah pokok kesaksian dari seorang manusia itu bisa mengenal rencana Allah. Yaitu Roh Kudus yang dimasukkan di dalam kehidupan kita. Sehingga Allah itu mengetahui segala tentang dirinya sendiri, dan Roh Allah itu diberikan kepada kita sehingga kita mengenal Allah itu sebagaimana Allah itu mengenal dirinya sendiri. Hebat enggak? Begitu Allah itu menghargai manusia. Ayat 10. Demikian, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Nah, kepada kita Allah itu menyatakan oleh Roh Kudusnya, oleh Rohnya. Terus, Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. nah itu dia. Karena Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri yang mengenal Allah itu secara lengkap, dan kemudian itu Roh yang sama itu diberikan kepada manusia sehingga manusia itu boleh mengerti segala rencana Allah. Ini masalahnya, saudaraku. Jadi kapan kita itu bisa mengerti akan rencana Tuhan? Lah, saya kembali lagi. Kalau sampai Tuhan Yesus itu tidak disalibkan, itu berarti kegagalan rencana Allah. Akibatnya apa? Tidak ada pengampunan, saudara. Oleh karena Allah itu sudah menentukan bahwa segala pengampunan itu harus disertakan dengan pencurahan darah. Kenapa Allah tidak memakai orang lain untuk itu? Semua manusia hilang kemuliaan Allah dan tidak layak darahnya untuk dipersembahkan kepada Allah. Oleh sebab itu harus ada korban, yaitu yang datang dari Allah itu sendiri, yang micil soko Gusti Allah, yaitu firman-Nya itu sendiri, diwujudkan sebagai manusia yang kudus. Dia yang layak untuk menjadi anak domba Allah, penebus segala dosa manusia. Halal darahnya untuk dia berkenan di hadapan Tuhan, di hadapan Allah sebagai persembahan penebusan dosa itu. Tidak ada seorang manusia pun yang layak, saudara. Oleh karena manusia itu sendiri penuh dengan dosa, tidak halal darahnya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Hanya satu, dia yang tidak berdosa dijadikan dosa oleh karena keselamatan kita. Ini makna dari kematian Kristus, saudaraku. Bukan saya meremehkan gereja Tuhan selalu mengulang-ulang kisah penyaliban itu, sehingga membuat sidang Tuhan itu terharu, dan kemudian seorang hamba Tuhan itu kalau dia pinter mendramatisir, maka semua jemaat Tuhan itu
dalam keadaan yang khidmat. Tidak salah, saudaraku. Tetapi kita juga harus mengambil penjelasan itu dari sisi yang lain, supaya kita ini tidak hanya menyelami penderitaan Yesus secara manusiawi, tetapi kita melihat hasil yang akan terjadi secara rohani. Jadi kesimpulan ini, saudaraku, adalah usaha Tuhan untuk memindahkan manusia itu dari maut yang terancam oleh maut menjadi kehidupan yang merdeka, yang lepas dari segala tuntutan hukum maut itu. Kita sekarang akan pindah, saudaraku, di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Ini merupakan suatu kerangka dari khotbah ini, saudaraku. Yang pertama tadi adalah suatu warming up, supaya kita tahu apa maksudnya kita beribadah dan apa yang sedang kita jalani dan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi fase ini saya mau membawa kita bukan lagi warming up, tetapi kita mau tahu kerangka dari Paskah itu apa. Ibrani 10 ayat yang pertama. Demikian persembahan yang sempurna. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Iya, kalau kita ini berpegang kepada Taurat, saudaraku, maka firman Tuhan mengatakan Taurat itu hanya bayangan. Tetapi sekalipun itu bayangan, itu merupakan suatu yang memagari kita, saudaraku. Supaya kita ini mengenal dosa, dan juga kita ini tahu akan segala sanksi akan dosa itu melalui Taurat. Sehingga manusia itu pada mulanya dia dikekang oleh Taurat itu, yang adalah juga firman Allah yang kudus. Tetapi manusia itu sangat-sangat stres dan dia tidak ada kesanggupan untuk menjalankan standar dari Allah itu di dalam Taurat. Sehingga dikatakan tidak ada orang yang berhasil menjadi sempurna. Tidak ada orang yang diselamatkan oleh Taurat itu. Bukan Taurat itu tidak berhasil menyelamatkan, tetapi manusia itu tidak bisa melangkahi itu, tidak punya kemampuan. Dan Allah melihat hal itu. Dan Allah tahu tidak seorang pun mampu menyelesaikan keadaan dirinya sendiri jikalau tidak campur tangan Allah di dalamnya. Inilah Paskah. Tuhan memberikan sesuatu untuk kita pakai, untuk kita manfaatkan, untuk kita hargai, untuk kita muliakan. Oleh karena pemberian Allah itu adalah puncaknya dari segala pemberian yang bisa diberikan oleh siapapun. Luar biasa, saudaraku. Oleh sebab itu peristiwa Paskah ini sangat mengganggu iblis. Maka dia menggunakan antek-antek iblis di dalam dunia ini untuk mengganggu, untuk menggoyahkan iman kita. Sehingga banyak pemalsuan-pemalsuan tentang peristiwa salib itu. Ada yang mengatakan bukan Yesus. Ada yang mengatakan, oh dia tidak disalib, dia melarikan diri. Aduh saudaraku, ini sungguh-sungguh kita harus waspada dari mana berita-berita ini. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang tidak pakem di dalam pengajaran, maka kita terpeleset, kita tergelincir, kita masuk di dalam maut. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja. Dari apa?
dari keselamatan yang akan datang, Iya, dan itu sudah datang. Terus? dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Iya, Karena itu, dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. iya. Hukum Taurat itu, saudaraku, tidak mampu untuk dilakukan manusia. Standar Allah yang diberikan kepada manusia. Kapan manusia itu bisa melampaui itu? Kalau Allah sendiri menolong melalui Yesus Kristus, maka Taurat itu tadinya yang mengepung, yang mengurung dirinya. Firman Allah mengatakan apa? Maka kemenangan itu telah menelan maut itu. Sehingga kita tidak dikendalikan lagi oleh Taurat itu. Tetapi Taurat itu dituliskan di dalam pikiran dan hati orang percaya. Sehingga dia menguasai diri. Bukan dari luar, tetapi dari dalam itu. Dia menyatakan diri sebagai anak-anak Allah yang hidup. Itu loh saudaraku. Sederhananya gini. Kita ini dikepung supaya kita ini tidak berbuat salah. It's okay, bagus. Tetapi kita harus keluar dari situ. Itu tuntutan Tuhan. Kita harus menjadi sempurna. Tapi kita dikepung. Dan firman Tuhan bilang, kamu tidak bakal jadi sempurna di dalam kepungan ini. Tetapi Tuhan bilang, enggak, kamu harus sempurna. Bagaimana caranya? Harus ada penolong. Maka Yesus itu memberi kemampuan kepada kita. Untuk kita menelan semua yang mengepung kita. Ada di dalam penguasaan kita. Kalau kita tadi dikuasai oleh hukum, tetapi sekarang menjadi penguasa atas hukum itu. Mengerti saudara? Ini kualitas itu. Kualitasnya orang Kristen itu seharusnya kayak gitu. Tidak perlu kita ini, kamu tidak boleh gini ya, kamu tidak. Halah, apa sih itu? Saya tidak akan melakukan hal itu. Kenapa? Apa saya takut? Tidak. Oleh karena saya sudah tidak butuh itu. Itu sudah mati itu. Tidak ada pengaruhnya. Oleh karena saya menang atas dia. Itu loh, itu orang Kristen. Jadi sudah selesai dengan keadaan dirinya ini. Oleh karena dia berkuasa atas dirinya sendiri. Oleh karena Roh Kudus itu ada di dalam dia. Coba kita sedikit pindah di dalam Galatia 3 ayat 23. Galatia 3 ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Itu keadaan kita, saudaraku. Sebelum kita percaya menerima Yesus Kristus, maka Taurat itu, pengawalan hukum itu mengurung kita. Sehingga kita tidak punya kebebasan di dalam hidup ini. Ini dosa, itu dosa, ini dosa, mundur dosa, naik dosa, turun dosa. Terkepung. Karena apa? Karena memang kita cenderung berbuat dosa, itu masalahnya. Jadi tidak ada damai. Ya. Dikurung sampai apa? Sampai iman itu dinyatakan. Ayat 24. Demikian, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Lah yaitu, sampai Yesus itu datang dan mati di atas kayu salib untuk menebus segala kesalahan kita, dia mengirimkan Roh Kudusnya sehingga manusia itu dibaharui dan dibenarkan oleh karena imannya kepada Kristus. Hanya itu jalannya, saudaraku. Terus, sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun.
Iya, berarti kita merdeka dari segala tuntutan maut. Ini yang Tuhan maui, saudaraku. Kita perdalam lagi. Roma pasal yang ke-7, ayat yang ke-7. Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan Hukum mengingini. Taurat itu, saudaraku, merupakan suatu, ya bisa saya gambarkan sebagai polisi. Oleh karena dia menjaga segala ketertiban kita. Ya. Dia menjaga. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat, aku ini mengenal dosa. Karena aku ini tidak tahu apa itu dosa, termasuk keinginan. Kalau Taurat itu tidak mengatakan, jangan kamu mengingini. Itu loh keadaan kita dulu. Terus ayat 18. Ayat yang ke-8, 18. ayat yang ke-18 demikian. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, Ini Rasul Paulus, saudaraku. Seorang rasul yang hebat. Dia mengadakan suatu pengakuan. Dia melakukan confessing, suatu pengakuan. Apa yang dia akukan? Sebab aku tahu, terus, bahwa di dalam aku, bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. tidak ada yang baik, kata Rasul Paulus. Dia mengaku loh itu. Dia mengkonfirmasi dirinya bahwa tidak ada sesuatu yang baik dalam kemanusiaannya. Terus, Sebab kehendak memang ada di dalam aku, maunya itu mau berbuat baik. Tetapi Rasul Paulus ini mengatakan, setiap kali aku mau menjalankan yang baik itu, loh kok jadinya yang jahat ya? Kegagalan kebaikan manusia. Terus, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. terus, Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. ya, terus, Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yaitu yang jahat itu ada padaku. iya. Jadi inilah keadaan manusia, saudaraku, yang tidak bisa lepas dari kecenderungan untuk melakukan dosa, sekalipun di dalam hati kita mungkin kita menghendaki sesuatu yang baik, tetapi tidak ada kemampuan. Ini yang membuat masalah, saudaraku, sehingga manusia itu tidak bisa keluar dari hukum itu dan tidak bisa menuju kepada kesempurnaan. Nah, saudaraku, sekarang kita akan melihat apa yang kita kerjakan gereja Tuhan pada akhir zaman ini. Itu tadi merupakan suatu kerangka, tetapi kerangka ini tadi belum selesai rasanya ya. Coba kita ulangi lagi Ibrani 10 ayat yang ke-1 itu. Ya. Itu sebagai kerangka. Demikian, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Terus? Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Nah, tidak mungkin akan menyempurnakan mereka yang mengandalkan hukum Taurat. Nah, ayat selanjutnya yang ayat ke-5 ini, saudaraku, akan memberikan pencerahan kepada kita
apa yang Tuhan lakukan di dalam Kristus bagi kita, bagi gereja, orang-orang percaya. Kita baca ayat yang kelima supaya kita memahami rencana Allah. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, Ketika Yesus itu datang di dalam dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. ini yang penting, saudaraku. Makanya tadi saya katakan, kok enggak orang lain? Tidak bisa. Oleh karena korban yang harus layak diterima oleh Allah itu adalah dari Allah itu sendiri. Dan untuk itu firman Allah menjadi manusia. Dan manusia itu harus berwujud darah dan daging. Maka Yesus itu mengambil wujud manusia yang sama dengan kita. Ini, saudaraku, sesuatu yang sulit untuk dimengerti. Karena apa? Karena manusia itu cenderung untuk menghujat oleh karena kebodohannya sendiri. Masa Allah jadi manusia? Loh, kenapa masa? Raja mau jadi tukang becak bisa, tapi tukang becak mau jadi raja, ndak tututi kulaane, ndak bisa. Oleh sebab itu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sehingga Yesus sendiri mengatakan, Bapa atau Allah itu tidak suka dengan segala persembahan-persembahan yang sifatnya itu hanya merupakan suatu simbolis, tetapi sekarang menjadi satu kenyataan. Maka aku datang dan aku ada di dalam tubuh ini. Terus ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 demikian. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendakmu, ya Allahku. Ya, saudara, ini sangat menarik. Saya sendiri baru melihat ini, saudara. Ya, baru melihat ini. Korban bakaran, korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, kata Yesus, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Wah, ini luar biasa. Kita ini, saudaraku, iman kita ini harus ditopang oleh karena kita mendengar firman Allah tentang Kristus. Mendengar firman Kristus itu lebih identik. Tetapi firman Kristus itu apa hanya terdapat di dalam perjanjian baru? Tidak. Justru kita mempunyai iman yang kuat bukan oleh karena kita melihat yang sekarang, tetapi kita melihat kebesaran firman Tuhan, kebesaran Alkitab itu yang menceritakan, yang menubuatkan tentang Yesus yang akan datang ke dalam dunia dan tentang apa yang dia kerjakan di dalam dunia. Nah, saudara, untuk ini coba kita akan melihat apa yang sekarang sedang kita kerjakan. Kita memperingati hari kematian Tuhan. Kematian Tuhan ini adalah sesuatu yang faktual, adalah sesuatu yang real, nyata, dan dan historical. Ada sejarahnya, bukan sesuatu yang begitu saja. Oleh karena itu, saudaraku, peristiwa ini sangat mengganggu iblis, seperti yang tadi saya katakan. Dan iblis ini kita kenal sebagai bapak pembunuh, bapak pembohong, yang berusaha untuk memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan ini, yaitu tentang kurban Kristus itu, dengan
cara-cara yang keji dan dia menukar dengan dongeng-dongeng yang seharusnya itu tidak demikian. Ini kita harus paham, saudara. Ya. Peristiwa ini sangat real. Apa yang real? Lokasinya jelas di Bukit Golgota. Jelas kita mengenal dia. Terjadinya pada kapan? Zaman penjajahan Romawi. Itu jelas, saudaraku. Siapa pejabat yang mengadili Yesus pada waktu itu? Oh jelas, Pilatus. Sangat jelas. Dan kemudian firman Tuhan dari keempat Injil itu juga menceritakan tentang detail bagaimana kehidupan Yesus dan apa yang dikerjakan di dalam dunia ini. Dengan 4 versi Injil yang begitu variatif, yang menampilkan Yesus itu sebagai raja di atas segala raja, yang ditulis oleh Matius, kemudian ditulis oleh Markus, yang menceritakan dalam versi Markus itu, Yesus itu sebagai hamba, dan Injil Lukas itu menceritakan, melukiskan Yesus itu sebagai manusia, sedangkan Yohanes itu menuliskan Yesus itu sebagai sesuatu yang ilahi. Dia adalah Allah. Saudara, begitu lengkapnya firman Allah yang kita miliki itu, menceritakan tentang Yesus itu. Bahkan sampai kepada sejarah yang dia tempuh, kelahirannya, itu firman Allah perjanjian lama di dalam kitab Nabi Mika, itu menjelaskan dengan jelas bahwa dari Bethlehem akan muncul seorang pemimpin. Jelas itu berbicara tentang Yesus. Kemudian tentang penderitaan yang harus dia alami. Sebagai domba yang akan disembelih. Sebagai induk domba yang akan digunting bulunya. Dia bisu, dia tidak mengeluarkan sanggahan atau omelan atau balasan cercaan. Ini penderitaan yang dia alami. Kemudian ada proses penyaliban. Proses penyaliban ini harus kita baca, saudaraku. Kita baca di dalam Mazmur 22, ayat yang ke-16. Ini nubuat, saudaraku, nubuat. Jadi Yesus itu mati di atas kayu salib itu bukan kita tahu dari perjanjian baru saja. Tetapi ada nubuat dari para nabi. Ribuan tahun sebelum Yesus itu hadir. Itu sudah dinyatakan. Mazmur 22 ayat 16. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Iya, itu penyaliban. Memakukan tangan dan kaki Yesus di atas kayu salib. Dan itu digambarkan sebagai anjing-anjing buas yang mengerumuni aku, gerombolan penjahat yang mengepung aku. Mereka menyalibkan aku, menusuk tangan dan kakiku. Siapa yang ngomong ini? Daud, Raja Daud. Sebelum terjadi, maka pemazmur ini sudah mencatat hal itu yang terjadi. Ayat 18. Segala 18. mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Terjadi hal ini? Terjadi, saudara. Pada waktu Yesus disalibkan, pakaiannya dilucuti, dan kemudian ada firman Tuhan yang mengatakan, jangan engkau potong-potong. Biarlah itu diundi di antara mereka. Dan itu terjadi, saudara. Loh kok bisa?
ribuan tahun sebelum kejadian, maka hal itu sudah dinubuatkan. Ayat yang ke-20. Demikian, lepaskanlah aku Ayat dari 20. ayat yang ke-20, 34, pasal 34, sorry. pasal 34, Mazmur pasal 34, Ayat 20. ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Ada ini di dalam peristiwa penyaliban. Ada. Karena kalau kita baca secara detail di dalam perjanjian baru, orang yang disalibkan itu tidak gampang mati, saudaraku. Dia harus menderita berhari-hari di dalam penderitaan itu. Tetapi pada waktu Yesus itu disalibkan, pas jatuh di dalam hari di mana tidak ada boleh mayat itu tergantung. Sehingga mereka yang disalibkan pada saat itu harus mati pada hari itu juga. Dan pemerintah Roma mengeluarkan perintah untuk seorang serdadu memeriksa kematian Yesus dan 2 orang poneros, 2 orang penjahat itu. Dan petugas itu melihat bahwa 2 orang ini masih hidup. Maka 2 orang ini dipatahkan kakinya supaya cepat mati. Tetapi pada waktu dia melihat Yesus, Yesus ini sudah mati. Maka tidak ada tulang yang dipatahkan, tetapi ada tombak yang ditusukkan di dalam lambung Yesus. Itu pun semua dinubuatkan, saudaraku. Kenapa hal ini bisa terjadi? Bisakah manusia itu membuat suatu tulisan dengan keadaan yang sangat jauh berbeda, tetapi dengan satu maksud yang sama? Kalau ini bukan dari Tuhan, maka Alkitab itu tidak akan mampu untuk menyelesaikan nubuat itu sampai pada akhirnya. Jadi saudaraku, untuk kematian di atas kayu salib ini, Tuhan sudah menceritakan itu semua di dalam firman Tuhan. Kemudian tentang kebangkitan, kita lihat di dalam Mazmur 16 ayat yang ke-10. Ini nubuat-nubuat ini sedikit-sedikit, saudaraku. Sebetulnya ada beberapa, tapi saya tidak akan membacakan itu semua karena waktu tidak akan cukup. Tetapi saya akan memberikan pengertian kepada kita bahwa firman Tuhan itu unik, saudaraku. Dia tidak dibuat begitu saja. Dari ribuan tahun ditulis dengan jarak yang begitu jauh. Itu masih ada mata rantai. Itu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Tentang kebangkitan, Mazmur 16 ayat yang ke-10. Satu ayat saja. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Iya. Sampai pun pada kenaikan, sampai pun pada kemuliaan, sampai pun pada pencurahan Roh Kudus, bahkan hari kedatangannya. Itu semuanya, saudaraku, ada nubuat-nubuat dari para nabi di dalam perjanjian lama. Ya. Waktu tidak akan cukup kalau saya katakan ini semua, saudaraku. Mungkin akan ini saya bongkar di dalam PA. Tetapi untuk kebaktian umum ini, saya akan potong kompas saja untuk kita memenuhi waktu kita. Kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-23. Ini nubuat tentang kematian Tuhan. Dan kita melihat apa yang terjadi di dalam kematian Tuhan ini. Kematian Kristus di atas kayu salib. Apa yang terjadi? Ini yang penting. Kita baca di dalam Lukas pasal 23. Ayat yang ke-44 dan seterusnya. Ayat ke-44 demikian. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah 2. Saudara perhatikan, pada waktu Yesus di atas kayu salib, apa yang terjadi?
tabir bait Allah itu terbelah dua. Tabir yang mana ini? Tabir yang memisahkan antara ruang Maha Kudus dengan ruang kudus yang tadinya tersekat oleh tirai yang tebal, yang tidak boleh orang sembarangan masuk di dalam ruang Maha Kudus. Tetapi pada waktu Yesus mati, dia sebagai imam besar, dia membuka jalan untuk setiap kita bisa melihat ruang Maha Kudus, melihat pribadi Allah itu di dalam kebenarannya, dan kita bisa mendekatkan diri masuk di dalam ruang Maha Kudus. Artinya kita masuk di dalam kesempurnaan. Kesempurnaan itu hanya bisa kita perbuat, hanya bisa kita peroleh oleh karena kematian Yesus yang membawa dampaknya yang luar biasa, yang dilambangkan pada saat itu. Bait Allah itu tirai yang memisahkan antara dua ruang itu, terbelah dua, sehingga kita boleh melemparkan sauh pengharapan itu ke dalam ruang Maha Kudus itu. Untuk kita suatu saat, kita akan menjadi sempurna, sama seperti Yesus sempurna adanya. Ada sesuatu yang hebat yang terjadi, saudara, yaitu bait Allah, bait suci itu terbelah dua. Ya. Dan kemudian kita akan melihat sedikit mengenai tabir itu, saudaraku, supaya kita juga jangan terlalu buta dengan hal itu. Kita akan melihat apa sih tabir itu. Kita akan melihat di dalam Keluaran pasal yang ke-26. Supaya kita jangan terlalu awam, saudaraku, maksudnya. Nanti kita tidak tahu apa itu takbir. Keliru-keliru nanti takbir, bukan, tabir. Ya. Keluaran 26 ayat 31 dan seterusnya. Ayat yang ke-31, haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah dibuat dengan ada kerubnya, buatan ahli tenun. Terus? Haruslah engkau menggantungkannya pada 4 tiang dari kayu penaga yang disalut dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas berdasarkan 4 alas perak. Iya, itu posisinya. Terus sekarang kita mau tahu, apa itu tabir itu? Terus? Haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu, dan haruslah kau buat tabut hukum ke sana, ke belakang tabir itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Tabir itu sebagai pemisah dari tempat kudus dan tempat maha kudus. Jadi sebelum Yesus itu mati, tabir itu masih menutup. Kita punya pengharapan, tapi tidak ada suatu kemungkinan untuk menjadi sempurna. Tetapi kematian Yesus itu, saudaraku, membuka jalan supaya kita, pertama, kita terlepas dari segala kungkungan, bahkan kita bisa menelan segala kuasa itu di dalam kemenangan ini, saudaraku. Oleh karena korban Kristus, dan korban Kristus itu juga akan memberikan kita kemampuan untuk kita justru bisa mencapai kesempurnaan itu. Jadi soal kesempurnaan itu bukan soal kata-kata, saudaraku, tetapi merupakan sesuatu fakta, suatu kenyataan, sesuatu yang harus bisa kita kerjakan. Ini yang Tuhan janjikan kepada kita, saudara. Dan Tuhan itu sering dipertanyakan oleh orang awam, orang yang tidak mengerti. Mengapa Yesus itu harus mati? Apa tidak bisa pakai cara lain? Tidak bisa, karena Tuhan tidak menghendaki cara lain. Justru karena Yesus itu harus mati sebagai manusia. Tetapi
Mana ada kebangkitan kalau tidak ada kematian? Kan orang bisa ngomong kebangkitan, tapi tidak ada buktinya. Tetapi kalau Yesus itu mengatakan ada kebangkitan orang mati, maka dia menjalani kematian itu supaya dia juga menunjukkan ada kuasa kebangkitan. Kapan manusia itu dimuliakan? Kalau tidak ada kebangkitan. Oleh karena itu kebangkitan itu ada untuk kemuliaan. Jadi ini saudara, bahwa Tuhan itu mengerjakan secara full kepada manusia ini supaya bisa melakukan segala apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tadi saya menyinggung saudara Ferry. Saya ingin memberitahukan kepada saudara-saudaraku mengenai kuasa dari kematian dan kebangkitan itu. Kita melihat, kita harus mau belajar, saudaraku, supaya kita mengenal. Efesus 2 ayat 11. Efesus 2 ayat 11 demikian. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Itu keadaan kita aslinya. Kita bangsa kafir yang tidak mengerti perjanjian sunat Abraham dan lain sebagainya. Terus ayat 12. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus. Lebih drastis lagi, kita tidak mengenal Kristus. Terus. Tidak termasuk kewargaan Israel. Tidak ada ikatan darah dengan bangsa perjanjian dan ini. tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tidak punya janji-janji Abraham atas kehidupan orang kafir seperti kita ini. Terus. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Bayangkan saudaraku, tidak punya harapan, tidak punya Allah. Apalagi tenglang bopek kong. Tidak punya sesembahan, tidak mengenal Tuhan, tidak punya pengharapan. Ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus. Kamu yang dahulu jauh. Yang tadinya jauh. Sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Sudah didekatkan oleh korban Kristus. Terus. Karena 15, dialah. Ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia. Mati sebagai manusia. Ia telah membatalkan hukum Taurat. Iya. Dengan segala perintah dan ketentuannya. Iya. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dibaharui, baik itu Israel, baik itu orang-orang percaya di dalam Kristus, itu akan menjadi manusia baru di dalam diri Kristus. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan ada damai sejahtera. 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Ini status kita sekarang loh saudaraku. Setelah Yesus mati disalib, status kita ini berubah loh. Kalau tadinya itu begitu bangsa kafir tanpa Allah, tanpa pengharapan, tanpa Kristus, tanpa janji-janji Abraham. Tetapi setelah kita menerima Yesus, maka status kita sangat berubah. Dan kita punya pengharapan yang luar biasa. Saya bacakan ayat yang ke-19 mengatakan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kita ini menjadi anggota keluarga Allah, saudaraku. Kita ini membawa atribut Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini satu status yang luar biasa. Status yang luar biasa. Sehingga di dalam status rohani yang sedemikian, maka kita ini punya hak yang diberikan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk mengalami kematian. Bukan karena dosa. Untuk mengalami sesuatu
yang sifatnya menderita. Tetapi Tuhan mengatakan, roh kemuliaan ada pada kita. Kita ditolak, saudaraku, kita dianggap bodoh, kita dianggap minor. Tetapi di dalam pandangan Tuhan, kita ini justru bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, milik Allah yang disayangi, dan mempunyai hak untuk memberitakan perkara-perkara yang besar. Yaitu apa? Kematian, kebangkitan, keubahan, kemuliaan di dalam kerajaan sorga. Sebagai ayat penutup, saudaraku, saya ingin membacakan 1 Korintus 15 ayat yang ke-50 dan seterusnya. Ini yang menjadi privilege kita, yang Tuhan berikan kepada kita, merupakan hak istimewa yang Tuhan sudah serahkan kepada kita. Dan contohnya sudah ada, yaitu Yesus Kristus sendiri yang mati di atas kayu salib. Ayat yang ke-50 saya bacakan sendiri. Saudara-saudara, ini yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mungkin mendapat bagian apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku mengatakan kepadamu suatu rahasia. Lah ini rahasia lagi. Kita tidak mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah. Jadi keubahan itu pasti, saudaraku. Ada yang mati, ada yang masih hidup. Generasi manusia masih tetap berjalan pada saat Yesus itu datang kembali. Dan syukur kalau kita masih hidup. Kita tidak mengalami kematian, tetapi kita mengalami keubahan. Tetapi saudaraku, kematian itu sudah kita lakukan selagi kita hidup. Wis mati sak jroning urip, kata orang Jawa. Itu tinggi sekali loh itu, saudaraku. Ilmu kejawen itu. Mati di dalam orang yang hidup. Artinya mati di sini apa? Mati hawa nafsunya, mati dosanya. Sudah mati dari dosa. Nah, orang-orang yang semacam ini akan mengalami keubahan pada waktu Yesus datang kembali. Dalam sekejap mata pada waktu nafiri berbunyi yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang yang mati itu akan dibangkitkan dalam keadaan yang kekal, dan kita semua akan mengalami keubahan. Baik yang mati, tapi ada ya orang yang mati sak jroning urip, itu juga akan bangkit bersama-sama untuk mengalami keubahan. Syaratnya adalah sekejap mata, sak kedepe netro, sak kedeping netro. Jadi seketika itu. Seketika ini bisa terjadi, saudaraku, kalau orang itu sudah siap. Kalau orang itu sudah siap, maka Yesus datang, sekejap mata dia akan mengalami keubahan. Tetapi orang yang mengaku Kristen, tetapi dia tidak pernah mati selagi dia hidup, maka dia tidak siap untuk kedatangan hari Tuhan. Tidak bisa sekejap mata. Dia harus bertanggung jawab atas segala kelalaiannya. Ini yang sering kali orang Kristen tidak tahu. Dia pikir sip lah sudah, pokoknya ngaku Tuhan Yesus Tuhan Juru Selamat, beres. Bukankah itu Roma itu bilang siapa yang menyebut nama Tuhan dia diselamatkan? Nanti dulu. Nanti dulu. Siapa yang mengalami Tuhan di dalam hidupnya, itu yang akan mengalami keubahan. Ya, dalam sekejap mata, akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan dia
Saudara ya, ini agak error ini. Ya, dan dia dikatakan demikian, karena yang dapat binasa ini, ayat 53, harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut itu telah ditelan di dalam kemenangan. Jadi ada buktinya, saudaraku, ada keubahan. Dan keubahan itu harus dimulai dari saat kita hidup menanti hari kedatangan Tuhan. Ya. Ayat 58 sebagai ayat yang terakhir. Ini sangat penting buat kita, oleh karena kita sudah mendengar tentang harapan kita yang luar biasa. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah. Giat selalu di dalam melayani Tuhan. Sebab kita tahu bahwa di dalam persekutuan dengan kematian dan kebangkitan Tuhan, maka segala jerih payah kita tidak akan percuma, tidak akan sia-sia. Ini pesan Paskah 2003, supaya kita tahu apa yang harus kita kerjakan, supaya kita tahu rencana Allah, supaya kita mengenal siapa Yesus, supaya kita menikmati hasil karya Allah, supaya kita kuat di dalam segala benturan-benturan upaya iblis untuk menggagalkan sesuatu yang besar ini. Dan dia sangat tidak terima oleh karena iblis itu merasa terkecoh oleh segala makrifat Tuhan, dan dia memberikan keselamatan itu kepada manusia melalui satu rahasia yang tersembunyi, yaitu dengan korban Kristus. Saya ingatkan lagi apa yang tadi kita baca. Sekiranya penguasa-penguasa dunia ini tahu akan rencana Allah, pasti habis-habisan dia akan menghalang-halangi penyaliban Kristus. Tetapi justru oleh karena penyaliban Kristus, oleh karena kematian Kristus, maka rencana Allah itu sempurna di dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan menggunakan perjamuan kudus ini, saudaraku, tapi kita akan menyanyikan terlebih dahulu sebuah nyanyian. Nyanyian yang sangat indah. sesuatu
yang indah dijanjikan bagi yang percaya. Ayat pertama, hidup yang lelah, hidup yang lelah dan yang bertanggungan berat, yang berduka penuh air mata. Jangan putus asa, ada sesuatu yang indah dijanjikan bagi yang percaya. Refrain satu. Jangan hapus air matamu, tiada lagi ratap dan tangisan, tiada duka atau pertabungan. Dia jadikan semua baru. Refrain. Dia akan hapus air matamu, tiada lagi ratap dan tangisan, tiada duka atau pertabungan. Dia jadikan semua baru. Bait dua. Firman-Nya berkata, Aku awal dan akhir, yang haus aku segarkan. Yang terluka mendapatkan semuanya, hidup bersama yang selamanya. Refrain. Hapus Air matamu, tiada lagi ratap dan tangisan, tiada duka atau pertabungan. Dia jadikan semua baru. Bait tiga. Rindukan kota Allah yang mulia, Yerusalem turun dari surga, indah bercahaya bagai mempelai wanita, Hias bagi mempelai pria. Kita pakai berdiri, saudara. tiada lagi Nyanyian ini, saudaraku, mengandung janji Tuhan tentang pembaharuan, yang Dia menjanjikan semuanya akan menjadi baru.
Yang lama kita tinggalkan, yang baru itu akan kita terima. Mungkin sementara ini, saudaraku, kita berada di dalam dunia. Dan firman Allah mengatakan dunia ini sesungguhnya adalah takhta iblis. Sangat mungkin kita ini banyak mengalami penderitaan dan air mata. Tetapi Tuhan mengatakan Dia akan menghapus air mata kita. Kita menyatu, saudaraku, dengan tubuh dan darah Yesus, supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita, dan kita mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita persiapkan cawan, kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara, kita mempunyai tugas untuk menjadi saksi yang memberitakan tentang kematian Tuhan ini, tentang penyaliban Tuhan ini. Sebagai orang Kristen kita punya tanggung jawab, punya kontrak janji dengan Tuhan. Setelah kita menggunakan perjamuan kudus ini bukan hanya kebiasaan, tetapi kita mengerti kita sudah mengadakan suatu janji kepada Tuhan. Dan kita bersiap untuk menyatakan, memberitakan berita kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyatuan hidup kami dengan Engkau. Untuk menjadi satu di dalam Engkau, satu di dalam Bapa. Dan kami dibangun di atas segala apa yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, merupakan janji-janji dalam firman Tuhan, merupakan nubuat para nabi, ajaran para rasul, dan juga dengan segala apa yang kami kenal di dalam firman tentang Kristus. Tuhan, terima kasih buat semuanya ini. Engkau telah memberikan modal yang sangat cukup dan sangat berlimpah untuk kami sanggup mencapai kesempurnaan yang Engkau berikan kepada kami. Oleh karena jalan itu sudah terbuka dalam kematian Kristus bagi kami. Terima kasih Tuhan, segala kepujian syukur hanya bagi Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin.
Sebentar saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membacakan pengumuman kita untuk beberapa hari ke depan. Namun sebelumnya saya akan mengatakan apresiasi bagi seluruh sidang jemaat GPT Lumajang dan GPT Jatiroto yang dari tempat jauh juga, yang meluangkan waktu untuk beribadah ke tempat rumah ibadah ini. Tuhanlah yang memberkati kita dalam segala hal, dalam aktivitas keluarga, pekerjaan, serta pelayanan kita masing-masing. Saya akan bacakan pengumuman kita saudara-saudara, singkat saja. Hari Sabtu ada latihan paduan suara jam 5:30 sore. Jadi hari Sabtu ada latihan paduan suara jam 5:30 sore untuk ibadah yang akan kita selenggarakan di hari Minggu, saudara-saudara sekalian. Dan kaum muda ditiadakan. Kaum muda ditiadakan, jadi bagi teman-teman kaum muda hari Sabtu tidak ada kaum muda, digantikan menjadi latihan paduan suara karena setelah itu kami akan latihan musik. Demikian. Dan hari Minggu ada ibadah Paskah jam 8 pagi. Jadi ibadah Paskah kita tetap berlangsung jam 8 pagi saudara-saudara sekalian. Dan juga hari Minggu ada ibadah Paskah sekolah minggu. Ibadah Paskah Padang sekolah minggu kumpul jam 11 pagi di tempat rumah ibadah ini. Jadi setelah ibadah Paskah umum, di hari yang sama juga ada ibadah Paskah Padang sekolah minggu, namun kumpul di gereja ini jam 11 pagi. Kemungkinan sesuai deadline kami, nanti jam 4 kita sudah pulang Bapak Ibu Saudara. Kita ada ibadah Padang ke mana Kak? Ya, di situ. Oke, jadi nanti aman Bapak Ibu, kami tetap handle semuanya dengan sangat baik. Guru-guru sekolah minggunya juga banyak. Bagi orang-orang tua juga boleh mengikuti, bahkan lebih baik jika orang-orang tuanya juga ikut ambil bagian atau terlibat di dalamnya. Dan sebagai pengumuman kita terakhir bahwa ibadah Minggu ada ibadah Paskah umum yang akan dilayani dari Surabaya ya. Ya, yang akan dilayani dari Surabaya. Tetap semangat Bapak Ibu, mari kita beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita dalam segala hal, tetap jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada lagi pengumuman? Tidak ada? Jikalau tidak ada, mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama saudara-saudara, dan kita akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala kita. Tentang penukaran dari pelayanan yang saya pernah katakan bahwa Jumat Agung akan dilayani oleh tamu dari Surabaya, tetapi oleh karena ada beberapa kendala dalam persiapan dan lain sebagainya, maka ditukar. Saya yang melayani dalam hari ini, dan hari Minggu besok ada pelayan Tuhan dari Surabaya. Saya sangat mengharap atas kesediaan Bapak Ibu Saudara sekalian menuntaskan berita Paskah ini dengan berita tentang kebangkitan Tuhan. Makna apa yang kita temui di dalam kebangkitan ini, ya. Ini yang saya harapkan. Kemudian yang lain tidak ada, kita akan berdoa dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi mengucap syukur kepadamu buat segala apa yang telah kami lakukan, memanfaatkan ruang dan waktu hidup ini untuk kemuliaan Tuhan melalui ibadah kami, dan kami hadir di dalam pertemuan di gereja-Mu ini Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau telah mencurahkan berkat-Mu yang nyata di dalam pengertian dan hikmat ilahi, sehingga kami boleh dikuatkan di dalam kami mengikuti jejak Kristus. Saatnya Tuhan kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing, melanjutkan segala aktivitasnya, tetapi kami juga memohonkan berkat-Mu menyertai kami. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah segala berkat karunia, anugerah kasih sayang, damai sejahtera, sukacita surgawi, keselamatan yang kekal untuk kita semua yang diberikan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, menyertai kehidupan kita semua sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah beserta dengan segala berkat ini, dan pun juga kita diberkati dalam hal-hal yang jasmaniah untuk kita boleh hidup layak di dunia ini. Bahkan kita diberi kemampuan untuk menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin.
Tuhan berkati.